Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya ketika Tuhan memberkati kita, kita akan setia di dalamnya. Dan terutama juga buat hari ini kita bisa beribadah bersama, walaupun kita masih beribadah di tempat masing-masing bersama keluarga, itu tidak akan mengurangi hakikat kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan nama Tuhan. Karena Tuhan yang begitu mulia turun ke dunia dan menebus dosa kita. Pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi,
Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya dimanapun kami berada, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membungkus hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mengerti apa maksud di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita beribadah hari ini di rumah kita masing-masing, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kehidupan, bahkan kesempatan untuk boleh menyembah dan melayani Tuhan di keluarga kita masing-masing. Baik jemaat Tuhan, harapan saya bahwa kita semua tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia, tetap sehat. Tuhan bersama dengan kita senantiasa menjaga, melindungi, dan meneguhkan saya dan saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan atau belajar lebih lanjut tentang tema-tema kita selama ini, selama beberapa bulan ini, tentang seri gereja dan Kristen yang sehat serta ibadah dan doa Kristen yang sehat. Itu tema kita selama hampir 4 bulan ini. Tapi terputus dengan Natal, lalu tahun baru. Kita sudah lanjut sampai pertengahan bulan Januari, dan tidak secara kebetulan di saat kita menemukan dan mendapatkan tema ini, kita sama sekali tidak pernah menyangka kalau kondisi dunia dan negara oleh pandemi virus corona ini telah memaksa gereja, telah memaksa Kristen akhirnya untuk menerapkan apa yang menjadi tema kita selama ini, secara khusus di jemaat kita. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini juga kalau mendengar tentang gereja rumah, pelayanan rumah yang sedang kita terapkan di gereja kita selama hampir 10 tahun ini, dan itu sudah kita juga berapa kali telah mengadakan pelatihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih berpikir itu sesuatu teori gitu ya. Dan karena itu dengan peristiwa virus corona ini nampaknya menjadi pelajaran kita nyata, bukan hanya sekedar teori. Kenapa? Karena ini bukan hanya sebuah teori, tapi ini kebenaran yang diambil dari firman Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, pasal 5 ayat 2, 42, pasal 6 ayat yang ke-15, lalu ayat yang ke-33 dan 34. Kita akan baca bersama-sama, saya akan membaca demikian firman Tuhan di pasal 2 dulu. Pasal 2 Kisah Para Rasul ayat yang ke-46 dan 47. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka
memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pasal yang kelima di ayat yang ke-42 dikatakan di sana bahwa dan di setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Di pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 lalu ayat 33 dan 34 saya akan baca demikian. Di ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Di ayat yang ke-33 dan 34, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah kami baca. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami dan terangilah juga firman-Mu supaya kami memahaminya bukan saja di otak kami tapi di hati kami, supaya sungguh terjadi pembaharuan hati dan pikiran kami di dalam Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa oleh Roh Kudus di rumah kami masing-masing saat kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana tadi saya katakan bahwa tema atau topik kita hari ini kita lanjutkan tentang ibadah di rumah, gereja rumah, pelayanan di rumah. Dan hari ini kita berbicara tentang ibadah di rumah-rumah. Kalau minggu lalu kita sudah 2 minggu yang lalu sebelum Jumat Agung kita sudah belajar tentang ibadah keluarga. Dan hari ini kita bicara tentang ibadah di rumah-rumah. Ibadah di rumah-rumah bukanlah hal yang baru. Bukan teori yang baru, bukan metode yang baru, bukan juga pola atau gaya hidup atau pengajaran Kristen yang baru, bukan. Sebenarnya ibadah di rumah-rumah sudah menjadi gaya hidup umat Tuhan, baik di Perjanjian Lama maupun juga menjadi gaya hidup orang Kristen pengikut Kristus di Perjanjian Baru. Karena itu umat Tuhan di Perjanjian Lama dan para pengikut Kristus di Perjanjian Baru yang sungguh-sungguh menerapkan gaya hidup ibadah di rumah-rumah, menurut hasil riset telah terbukti melahirkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan dan pengikut-pengikut serta murid Tuhan yang sehat, tangguh, dan efektif dalam hidupnya. Nah, kalau hari ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus, gereja sedang booming dengan menggunakan yang namanya live streaming, ya, live streaming. Menurut saya bahwa kecenderungan kita menggunakan live streaming ini bukanlah bentuk gereja rumah atau ibadah rumah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini belum terwujud sebenarnya. Itu sebabnya dari sejak awal pada waktu terjadi pandemi virus corona ini, ya memaksa gereja-gereja termasuk gereja kita harus beribadah di rumah. Bagi saya pada waktu itu adalah, wow, ini merupakan perwujudan nyata dari pengajaran kita, dari program kita, pelayanan kita tentang gereja dan pelayanan di rumah. Karena akhirnya kita baru mengerti bahwa gereja yang sebenarnya kan tidak dimulai di gedung, tapi di rumah-rumah.
Dan dengan demikian saya harap bahwa Bapak Saudara sekalian, walaupun hari ini kita ikut merekam untuk live streaming, tapi kita tidak ikut live streamingnya ya. Saya kira hanya untuk rekaman di jemaat saja. Dan bagi saya bahwa kalau kita ikut kegiatan yang booming ini, bagi saya ini adalah sebuah kecenderungan yang masih menganggap bahwa gedung gereja itu merupakan sentral dari ibadah. Jadi sebenarnya kita masih terjebak kepada sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa gedung gereja masih sentral. Pendeta seperti saya tampil ini masih sentral. Dan para leader atau singer maupun juga pemimpin pujian atau liturgos itu masih menjadi sebuah sentral. Nah, nanti sangat berbeda sekali dengan apa yang kita terapkan di gereja kita, bahwa sentralnya itu hanya kepada Kristus, bukan kepada gedungnya, kepada orang termasuk saya, tidak. Ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mengapa saya katakan ini agak berbeda ya. Menurut saya live streaming yang sedang dilaksanakan oleh gereja-gereja saat ini bagi saya belumlah sesungguhnya menerapkan yang namanya ibadah di rumah-rumah atau pelayanan di rumah. Tapi masih fokus kepada gedung gereja. Oleh karena itu kecenderungannya kan masih harus tampil wah gitu ya. Dan beberapa gereja yang menerapkan, saya lihat ya pendetanya masih harus tampil yang benar, dan maksud saya hari ini karena di foto ya saya harus pakai seperti ini, harus tampil wah gitu ya. Tapi tidak salah, cuma akhirnya kan tidak kepada tujuan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hari ini belajar beberapa prinsip penting dari ibadah di rumah-rumah ya. Yang pertama adalah kita mau belajar prinsip dasarnya mengapa kita mengadakan ibadah di rumah-rumah. Itu yang pertama kita lihat di sini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum dunia diciptakan, ya, prinsip dasarnya yang pertama adalah sebelum dunia ini diciptakan, pola hidup berkumpul dalam keluarga sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi sebuah gaya hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai mutual indwelling. Indwelling artinya tinggal bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Nanti kalau Bapak Saudara bisa lihat di sana, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan seterusnya. Itu bisa baca di rumah ya. Di mana di dalam tinggal bersama itu terwujud yang namanya saling mengasihi, saling bergantung di antara Bapa, Anak, dan Roh, dan juga saling tunduk di sana ya. Tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih unggul dan seterusnya. Mereka saling tunduk, saling bersekutu, saling menghormati, dan saling tinggal bersama. Ya. Itu prinsip dasar pertama, yaitu bahwa sebelum dunia diciptakan Allah sudah melaksanakan, Allah sudah memiliki gaya hidup di dalam persekutuan di rumah. Selain itu, juga kita perhatikan di sana bahwa Allah Tritunggal juga sangat mencintai gaya hidup saling tinggal bersama ini. Sehingga Allah tidak ingin menikmatinya sendiri gaya hidup itu. Ya, dia tidak ingin menikmati gaya hidup yang indah itu secara sendiri, melainkan dia ingin supaya gaya hidup itu juga dinikmati oleh makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, maka dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Artinya ini bukan hanya sekedar menjadi pola Allah di dalam memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan roh dan seterusnya, bukan. Ayat ini juga mengandung makna yang begitu dalam bahwa Tuhan mau kita serupa, segambar di dalam membangun yang namanya kehidupan atau tinggal bersama.
Jadi prinsip dasar yang kedua yang kita lihat di sana bahwa Allah tidak ingin kehidupan yang begitu indah, gaya hidup yang saling tinggal bersama yang indah itu dinikmati oleh dia sendiri. Tapi dia juga ingin supaya ada makhluk lain termasuk manusia diciptakan di sana. Karena itulah Allah menempatkan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Untuk apa? Untuk menerapkan dan mewujudkan gaya hidup Allah itu dengan cara mereka dua harus membangun yang namanya mesbah keluarga. Jadi keluarga, mesbah keluarga yaitu persekutuan. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, prinsip tinggal bersama ya, mutual indwelling itu tidak terwujud dengan baik. Kenapa? Pada waktu Hawa digoda oleh iblis, di mana? Adam. Perhatikan Hawa sendiri. Nah, walaupun nampaknya mereka bersama-sama di dalam sebuah tempat, Taman Eden, ternyata mereka tidak membangun yang namanya tinggal bersama, saling tunduk, saling menghormati, saling memperhatikan, saling bersekutu, enggak ada. Lengah satu sama yang lain, berarti sudah tidak ada kekuatan di sana, hancur dia. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, kata kita menunjukkan Allah Tritunggal, selain untuk kesenangan dan kepuasan hati Bapa sendiri, hati Allah itu, menurut Kejadian pasal 1 ayat 31 bagian B, setelah Allah menciptakan manusia, maka dia berkata, sungguh amat baik. Artinya bahwa manusia itu hadir di hadapan Tuhan. Sebuah kepuasan bagi dia. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Allah tidak ingin hanya sekedar manusia itu menjadi sebuah kepuasan, kenikmatan yang luar biasa bagi Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar gaya hidup Allah yang selalu tinggal bersama itu dilipat gandakan oleh manusia yang dia hadirkan, yang dia jadikan di dunia ini, sehingga akhirnya manusia yang hadir itu akan mengalami, akan hidup dengan pelipat gandaan gaya kehidupan Allah Tritunggal itu dalam hal saling tinggal bersama di keluarga, saling mengasihi, saling bergantung, saling tunduk, saling menghormati, dan saling bersekutu sebagaimana maksud abadi Allah yang tertuang di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 11, pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang hanya bisa terwujud dalam ibadah di rumah dengan keluarga kita yang tinggal bersama dengan kita untuk saling. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup dengan gaya hidup Allah Tritunggal seperti di atas, yakni hidup saling tinggal, saling menghormati, saling tunduk, saling bersekutu, saling mengasihi satu sama lain, saling bersama-sama di sana. Mustahil dapat diterapkan atau dipraktekkan di gedung gereja, karena gedung gereja itu bukan tempat tinggal kita bersama. Selesai ibadah kan orang langsung pulang. Di mana dia bisa mempraktekkan hidup tinggal bersama, hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling tunduk jika setelah ibadah orang pulang. Itu sebabnya prinsip dasar ini harus dipahami oleh jemaat bahwa ibadah rumah itu bukan teori baru, bukan sebuah pengajaran baru. Itu justru prinsip dasar yang Tuhan tanam dari sejak semula. Karena Tuhan ingin dengan adanya ibadah di rumah itu, dia sedang ingin supaya setiap anak-anaknya melipat gandakan gaya hidupnya dia itu. Tapi sayangnya kan sekali lagi iblis menanam kesombongan di hati manusia, egosentris di hati manusia, yang akhirnya kita tidak ingin melaksanakan hidup atau ibadah di rumah-rumah,
tapi kita cenderung di tempat yang besar, di gedung yang dimana kita bisa tampil, terlihat wah gitu ya. Sebenarnya bagi saya itu perlu dikoreksi baik-baik. Jangan sampai kita terjebak dengan tipuan iblis dalam ibadah yang besar, kita berpikir bahwa saya akan menjadi orang besar. Termasuk saya sebagai gembala harus berhati-hati sekali. Jangan sampai terjebak ingin menjadi orang besar. Itu sebabnya kami di gereja rumah atau di pelayanan rumah sangat ditekankan untuk jangan sampai kita berpikir untuk menjadi pendeta besar. Karena itu banyak hamba-hamba Tuhan tidak mau terjun di pelayanan ini karena tidak ada peluang untuk menjadi pendeta besar ya. Tidak diundang kemana-mana, tidak terkenal dan sebagainya gitu ya. Kenapa ya Bapak sekalian? Karena memang fokus dari pelayanan rumah itu bukanlah kepada tampilan dan bukan kepada gedung, tetapi kepada gaya hidup Allah Tritunggal. Yang memang itu menjadi keinginan Tuhan untuk diduplikasikan baik ke dalam kehidupan anak-anaknya. Karena itu orang Kristen yang langsung hadir di gedung gereja, apalagi gerejanya besar, umatnya banyak, tanpa melewati ibadah di rumah-rumah kecil di mana ada beberapa orang yang hadir. Biasanya orang-orang seperti itu tidak terlalu kuat atau hidupnya rapuh. Mengapa? Prinsip dan teori dalam pelayanan gereja yang sehat, itu orang akan sehat jika dimulai dari one to one. Pelayanan pribadi, lepas pribadi sampai antara dua orang ini saling mengerti, saling menerima, saling menjadi sahabat untuk membangun dirinya sendiri. Lalu bawa masuk ke dalam gereja rumah yang mana hanya kelompok kecil di situ keluarganya. Lalu masuk lagi ke namanya kelompok yang komunitas yang lebih luas sedikit dari itu. Yang kita sebut di sini adalah KP, di mana jumlahnya sudah diatur berdasarkan geografis atau berdasarkan apa. Nah kita sampai di sana dan setelah kita sampai di situ biasanya orang kalau dikecilkan dia terbuka. Itu sebabnya di kelas pemberian saya tidak mau kalau setiap kelas itu ada lebih dari 5 orang, itu tidak sehat. Kelas pemberian itu maksimal tuh 2 atau 3. 3 pun banyak orang tidak terbuka di sana ya. Jadi karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Kristen yang sehat itu harus dimulai dari one to one, masuk ke gereja rumah atau pelayanan keluarga, dan setelah itu dia masuk ke komunitas yang lebih besar dari itu yang disebut dengan kelompok geografis, kelompok usia dan seterusnya, di mana dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan komunitas lainnya. Dan setelah itu terbiasa, dia terbuka baru dibawa masuk ke gereja. Kalau dia langsung masuk ke gereja, dia bisa-bisa tidak kuat. Karena mungkin bisa saja di sana orang tidak saling kenal, tidak saling memperhatikan, tidak saling peduli, tidak saling sapa satu sama yang lain. Bisa saja itu terjadi di sana. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, riset telah membuktikan bahwa kekristenan yang sehat harus dimulai pelayanan pribadi. Dan memang keakuan kita di sinilah harus dibuktikan. Kalau kita belum siap dibentuk dari kerelaan hati, dibentuk dari pribadi, mau ikut Tuhan dengan cara belajar one to one, masuk ke kelompok kecil, masuk lebih besar dan seterusnya. Memang itu tantangan besar bagi orang Kristen hari ini untuk bertumbuh secara benar. Bukan secara gerejanya tetapi secara benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan bahwa ibadah rumah yang kita terapkan di gereja kita ini adalah beda dengan yang hari ini. Kita hari ini masih ibadah setengah rumah ya. Karena saudara-saudara masih tergantung kepada saya. Padahal pada awalnya pada waktu terjadi lockdown ini kita sudah mengharapkan bahwa setiap leader, setiap pemimpin, setiap keluarga itu sudah mulai melatih dirinya untuk memimpin. Dengan tentunya ada firman Tuhan yang disampaikan, ada metodenya, ada caranya ya. Dan cara itu sudah dilatihkan di jemaat kita di sini bagaimana caranya untuk mengadakan ibadah di keluarga-keluarga. Nah, nanti kita akan lihat pada bagian belakang. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah begini. Menurut Bapak Ibu saudara sekalian, apakah manusia dalam hal ini adalah kita sebagai orang Kristen yang notabene
menyebut diri kita sudah mengenal Allah, percaya kepada Allah, menjadi pengikut Kristus, kira-kira apakah kita sudah menjadikan gaya hidup Allah Tritunggal ini menjadi gaya hidup kita dalam beribadah di keluarga kita belum? Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa jangan hanya melihat ibadah itu di gedung. Tapi lihat prinsip dasar Allah menciptakan ibadah. Kenapa di rumah? Karena Tuhan ingin melipat gandakan gaya hidupnya. Apakah sudah terwujud dalam kehidupan keluarga kita? Mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini saudara-saudara mulai sadar. Ini saatnya saudara-saudara kita semua mulai membuktikan, mewujudkan diri kita untuk memiliki gaya hidup Allah, menerapkan hidup itu di keluarga kita. Oleh karena itu saran saya, saudara sekalian, harus belajar terpaksa ya. Harus belajar dengan terpaksa, kalau rasanya tidak atau tidak biasa, ini saatnya untuk kita semua di rumah masing-masing dengan firman Tuhan dulu, dibantu dengan firman Tuhan yang dibagikan ya, supaya belajar membagikannya di keluarga kita. Supaya ibadah di keluarga itu benar-benar terwujud dengan prinsip gaya hidup Allah ini. Saling tinggal tadi ya. Yang kedua, ataukah kita sebagai orang Kristen justru masih terbawa, terobsesi beribadah di gedung. Dengan hamba Tuhan yang hebat, ya hamba Tuhan yang besar, sarana yang bagus, pemusik yang baik, dan seterusnya. Contohnya, yang tadi ya, hari ini saya lihat masing-masing di YouTube, wow, semua menampilkan ibadah gerejanya dengan sarana yang bagus dan sebagainya. Ya tidak salah karena untuk membantu jemaat kita ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kita terjebak, akhirnya kita rame-rame menampilkan, memamerkan kehebatan gedung gereja, sarana kita pada saat kita menampilkan live streaming ini. Ya, di beberapa desa, saya lihat di Manado, di Kalimantan, mereka pakai toa ya. Jadi semua orang jam ibadah itu pergi dekat-dekat di setiap rumah dengar khotbah dari pendeta. Itu juga bagus ya, itu juga bagus. Tapi sekali lagi, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk merubah pola pelayanan kita. Bangun keluarga sebagai basic, karena memang itulah yang Tuhan, lembaga ini yang Tuhan bangun dari sejak awal ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya dengan mengadakan ibadah di keluarga ini, kita kecenderungannya masih tergantung kepada pemimpin dari gedungnya ya. Ya, untuk awal-awal ya, kita belum bisa 100% menerapkannya, tapi tidak apa-apa. Tapi ini saatnya dengan kondisi seperti ini, sudah saatnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini tidak lagi tergantung kepada pendeta sentral besar, tapi kita harus menjadi seorang leader, murid Kristus yang bisa memimpin keluarga kecil kita, memimpin keluarga di sekitar kita. Jadi dengan adanya ibadah seperti ini yang live streaming, bagi saya kecenderungannya kan masih seperti di ibadah di gereja. Pendengar itu Bapak Ibu sekalian masih dengar. Saya sempat lihat saudara mendengar rekaman khotbah saya, saudara pasif, ya kan? Pasif. Padahal di gereja rumah tidak membangun seperti itu. Di ibadah rumah tidak membangun orang pasif, harus aktif. Ada tujuannya, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya ini sekedar untuk membandingkan saja supaya Bapak Ibu Saudara bisa membedakan apa yang disebut ibadah di rumah-rumah dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya, ini masih setengah. Saudara duduk di sana tapi dengar saya, dengar pemain musik, itu saudara pasif. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat hal poin yang kedua. Tadi kita sudah lihat prinsipnya, yaitu bahwa Allah ingin pola gaya hidupnya itu dilipat gandakan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anaknya dengan mengadakan ibadah di rumah-rumah.
Hal yang kedua, prinsip yang kedua bahwa pola ibadah di rumah-rumah itu sangat berbeda dengan pola ibadah di gereja. Gedung. Ya, di gereja gedung. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa di gedung itu kita cenderung pasif. Kalau di gereja rumah itu tidak boleh ada pemimpin. Yang ada itu hanyalah fasilitator. Dia hanya memfasilitasi lancarnya perjalanan di ibadah itu dengan cara kamu yang pimpin doa pembukaan, ini yang baca ayat, ini yang menyiapkan doa penutup, persembahan. Lalu diskusi di firman Tuhan itu tidak boleh dinominasi oleh seseorang. Harus membagi. Supaya apa? Hidup itu. Nah, inilah saatnya di mana firman itu sampai bukan hanya sekedar sebuah rema yang didengar dari khotbah saya. Wah, bagus sekali, rema. Tapi bukan hidup. Dia belum hidup. Kenapa belum hidup? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian belum membacanya langsung dan belum mendiskusikannya langsung. Hanya dengar itu tidak hidup, itu rema. Di sini letak kelemahan banyak kekristenan hari ini karena senangnya cuma tingkat pada rema tapi bukan kepada firman itu hidup dalam kehidupannya. Nah, di saat kita di rumah, ibadah di rumah lah, semua diskusi itu semua harus wajib mengikuti diskusi, meresponi firman Tuhan, memberikan tanggapan, ya, bersyukur atas berkat yang diperoleh dan seterusnya di sana. Ini yang akan membuat kenapa akhirnya kekristenan yang ibadah setiap melaksanakan ibadah di rumah itu lebih kuat, lebih bertumbuh secara rohani kualitas di hadapan Tuhan bukan dilihat oleh manusia dibandingkan dengan yang hanya tergantung kepada pendeta atau kepada sentralnya di gereja. Dan saat belajar firman Tuhan juga di sana itu semua itu harus aktif, tidak ada yang pasif di situ ya. Nah, beda dengan di gedung gereja. Nah, oleh karena apa sih tujuannya? Apa tujuannya di sana? Adalah tujuan yang pertama, disinilah letak prinsip pemuridan itu dimulai dan diberlakukan. Di sini ujian seseorang mau jadi murid Kristus atau tidak. Di sini ujiannya, disitulah dimulai, disitulah diberlakukan. Nah, prinsip ini kan tidak pernah orang sadar. Di gereja, di gedung itu hanya tampilan. Tapi sesungguhnya nilai seseorang siap atau tidak menjadi seorang murid Kristus itu diawali pada saat dia siap belajar bersama dengan keluarga di rumah. Hidup saling membangun ketergantungan, saling menghormati, saling menghargai. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara yang yang menerapkan kebiasaan itu di keluarga, tidak mungkin tidak akan diterapkan juga di tempat yang banyak. Selalu segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil, habitat kita, kebiasaan kita dimulai dari hal yang kecil. Ya. Bagaimana kita bisa saling menghargai orang di tempat pertemuan umum, saling tunduk kepada orang lain. Kalau kita di tempat kita kecil saja, kita tidak siap tunduk, taat. Tidak mungkin. Ya. Karena itu jemaat Tuhan, itu yang pertama yang kita lihat tujuannya ya. Yang kedua adalah semua anggota jemaat itu akhirnya bertumbuh sehat. Kenapa? Karena semuanya ikut teraktif, terlibat aktif, semuanya ikut ambil bagian, semuanya ikut berperan, semuanya ikut merasakan dan saling mewujudkan kasihnya di dalam memperhatikan, mendoakan dan seterusnya di sana. Jadi dia akan bertumbuh di sana. Sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan yang setia melaksanakan ibadah di keluarga itu dengan benar secara prinsip yang benar ini, biasanya dia akan lahir, dia akan tampil lebih bertumbuh sehat, tangguh, dan efektif dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Nah, kalau sudah di hal yang besar itu biasanya dia hanya pilih-pilih, dia tidak akan siap untuk hal yang kecil. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita lihat tujuannya di sana, bahwa di ibadah di rumah-rumahlah anggota tubuh Kristus itu dilatih, dibangun untuk saling mengisi satu sama yang lain dan saling menjadi murid yang baik sebagai anggota tubuh Kristus. Dan yang keempat bahwa tujuannya adalah
Di rumahlah setiap anggota itu mewujudkan sebuah gaya hidup saling tinggal bersama. Karena mereka ada di satu rumah, ada di satu lingkungan. Ya, kalau di gereja ini kan begitu kita pulang bubar, tidak ada yang tahu lagi. Kita tinggal di mana masing-masing kehidupan. Nah, tapi di keluarga kita menerapkan itu. Ya. Berikut adalah sangat berbeda dengan ibadah di gedung gereja. Di gedung gereja kadang kita tidak saling kenal, apalagi kalau anggota gerejanya banyak, tidak saling tegur sapa, usai ibadah langsung pulang, kita tidak salaman, kalau hari ini tidak salaman tidak apa-apa ya, tapi kan paling tidak halo gitu ya. Sehingga akhirnya tidak ada rasa saling memiliki satu sama yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Kecuali kalau anggota itu sudah lama, jadi anggota di sini sudah kenal lah, itu baru dia merasa saling memiliki satu sama lain. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di gedung sini, tapi kita di rumah. Nah, di rumah itu sebabnya pentingnya. Nanti minggu depan kita masih akan belajar tentang kelompok ya, kelompok. Tapi kita hari ini masih belajar tentang beribadah di rumah-rumah. Manfaat dan dampak dari ibadah di rumah itu bagi lingkungan kita dan bagi dunia, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Jadi Bapak Saudara sekalian, banyak orang tidak menyadarinya. Kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah? Itulah saatnya kita menjadi saksi bagi Kristus. Orang akhirnya lihat, oh iya ya, Bapak Ibu, oh si keluarga ini mereka ibadah di rumah, berarti menunjukkan mereka adalah anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik di sana. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47 dikatakan di sana, semua orang senang dengan orang-orang Kristen yang beribadah di rumah-rumah. Orang takjub, orang tertarik kepada mereka. Semua orang suka sekali kepada mereka. Kenapa? Orang melihat kehidupan nyata mereka, di mana mereka beribadah di rumah itu secara rukun. Dalam keluarga mereka saling tinggal bersama, saling memperhatikan, saling menghormati, saling tunduk, saling dan seterusnya. Orang melihat kesaksian itu. Jadi di sinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya di mana kita bisa mengadakan ibadah di rumah itu untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita. Manfaat yang kedua adalah tatkala kita beribadah di rumah, itulah saatnya juga kita sedang menyaksikan Kristus bagi orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi dunia ini. Kenapa? Kalau kita setia melaksanakan ibadah di rumah, menunjukkan bahwa kita percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Orang yang tidak melakukannya, dia tidak sedang menyadari Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dia masih mengandalkan gedung gereja. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita kadang-kadang lupa akan dampak ini bagi dunia, manfaatnya bagi orang di lingkungan kita. Ya. Oleh karena itu, saya harap dan mungkin seizin Tuhan memaksa kita untuk beribadah hari ini, untuk di rumah-rumah, supaya dunia tahu, oh iya, mana yang Kristen benar, mana yang Kristen hanya Kristen gereja. Kalau tidak ibadah gereja, ternyata tidak ibadah di rumah. Nah itu tanda tanya, oh berarti ini wong Kristen yang gereja tok, bukan orang Kristen pengikut Yesus. Dunia itu tidak buta melihat hidup kita. Dunia itu tidak bisa melihat hidup kita. Ya. Mereka dengar, mereka lihat dengan nyata kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan, ya ini adalah pemurnian seperti yang saya katakan minggu lalu. Mungkin ini pemurnian dari Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan ini terjadi supaya memurnikan di manakah Kristen Kristus dan Kristen gereja. Karena tidak semua orang Kristen itu pengikut Kristus, tidak semua orang yang beribadah di gereja itu menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah di rumah-rumah adalah sarana untuk melatih diri kita bertumbuh, menjadi sehat, menjadi tangguh, menjadi efektif. Mungkin Bapak Ibu Saudara bosan dengar ini, tapi ini menjadi sebuah slogan kuat bagi gereja kita di tahun-tahun ini, karena tidak ada cara lain untuk kita bisa tampil sehat, tidak ada cara lain untuk kita bisa tampil tangguh
dan efektif dalam kehidupan kita, melalui kerohanian kita, melalui emosi kita, melalui jasmani kita, dan melalui relasi atau hubungan kita dengan sesama, dan aktualisasi diri kita dengan dunia, dengan Tuhan, tanpa kita memiliki hubungan yang jelas dan dekat dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya harap Bapak Ibu Saudara sudah bisa memahami apa itu ibadah di rumah-rumah. Berbeda dengan ibadah di gereja, berbeda juga dengan live streaming yang saat ini kita sedang lakukan. Karena saudara masih tergantung kepada saya, saudara masih tergantung. Saudara tidak mendapat, kecuali saudara merubah polanya. Pada waktu cukup mendengar, lalu didiskusikan dan dilibatkan di sana dan seterusnya ya. Supaya saudara-saudara ingat firman Tuhan itu bertumbuh. Dan sehingga firman itu tidak hanya sekedar sebuah rema yang didengar, oh amin. Tapi sungguh-sungguh hidup pada saat kita mengulangi firman dan membagikannya bagi orang lain di kelompok kecil kita. Dan kita tidak malu menceritakannya, kan kita kan di diri keluarga, kita tidak takut salah. Ini salah, tidak takut. Kenapa? Karena di keluarga kecil kita, di komunitas kecil kita. Coba di gereja besar, ya banyak orang salah kewoh kita kan. Tapi kalau di kelompok kecil kita tidak takut salah. Itulah saatnya Tuhan mau kita sungguh menduplikasikan dan melipat gandakan gaya hidupnya bagi dunia. Ya, jadi sekali lagi ibadah keluarga adalah ibadah gaya hidup Allah Tritunggal yang Tuhan ingin diduplikasikan, dilipat gandakan dalam keluarga kita, dari keluarga kita ke keluarga dan keluarga dan keluarga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Selama ini kami buta terhadap kebenaran Tuhan. Kami selama ini terjebak dengan sebuah pemahaman bahwa ibadah itu cukup sebuah kegiatan di gereja. Kami tampil dengan yang terbaik, maksimal yang terbaik, pendeta khotbah yang luar biasa. Tapi sebenarnya Tuhan punya prinsip dasar dalam ibadah. Bukan hanya sekedar sebuah kegiatan, penyembahan, pujian, musik yang indah. Tapi sebenarnya ibadah, kenapa ibadah di rumah-rumah? Karena Tuhan ingin melipat gandakan gaya hidup saling tinggal yang merupakan gaya hidupmu yang sejak semula sudah ada pada dirimu, Bapa Surgawi Allah Tritunggal. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya memahami ibadah itu sebagai sebuah kegiatan, sehingga kami tidak pernah menduplikasikan, tidak pernah melipat gandakan gaya hidupmu dalam kehidupan kami di keluarga kami. Ampuni kami Bapa. Dan ini prinsip dasar yang Kau berikan bagi kami hari ini. Dan karena itu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, tolonglah buka hati kita hari ini. Jika selama ini kita memiliki pemahaman yang salah tentang ibadah yang hanya sekedar sebuah kegiatan, bertobatlah. Mintalah ampun dari Tuhan. Supaya kita mengalami sebuah pemulihan. Dan kiranya melalui peristiwa lockdown akibat pandemi corona ini, kita semakin sadar apa sih tujuan dan makna dan maksud Tuhan bagi kita melalui kondisi ini. Jangan melihatnya sebagai sebuah musibah. Lihatlah itu sebagai koreksi yang Tuhan sedang lakukan bagi kita. Sebuah pemurnian yang Tuhan sedang lakukan bagi kita. Bukalah hati kita kepada Tuhan dan bertobat. Datanglah kepada Dia. Bapa Surgawi, kembali kami kepada Engkau. Mohon berkenan mengampuni kami dari segala dosa, pemahaman kami yang sempit, pemahaman kami yang keliru. Hanya karena keakuan yang Tuhan, yang iblis tanam di hati kami, yang membuat kami menutup diri terhadap prinsip-prinsip dasar firman-Mu Tuhan. Ampuni kami dari semua ini Bapa. Tolong ubah hati kami. Beri roh yang baru, hati yang baru bagi kami. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman hari ini yang barusan kita dengarkan. Kiranya firman ini menguatkan kita dan kita semakin setia di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan Tuhan.
Kita akan angkat satu pujian berkenan bagimu, di mana Tuhan memulihkan setiap hati kita dengan kasih-Nya. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku jadi hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Buatku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari bersama-sama pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini, kiranya menjadikan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.